Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Salam jumpa kembali dengan saya, Romo Adnan Berganis PR, yang akan menemani kalian sepanjang hari ini dengan renungan yang saya bawakan ini. Selamat menonton, selamat berefleksi. Bacaan dari Nubuat Daniel bab 13 ayat 41c sampai 62. Pada waktu itu Susana dijatuhi hukuman mati atas tuduhan berbuat serong. Maka berserulah Susana dengan suara nyaring, Allah yang kekal, yang mengetahui apa yang tersembunyi dan mengenal sesuatu sebelum terjadi, Engkau pun tahu bahwa mereka itu memberikan kesaksian palsu terhadap aku. Sungguh aku mati meskipun aku tidak melakukan sesuatu pun dari yang mereka dustakan tentang aku. Maka Tuhan mendengarkan suaranya. Ketika Susana dibawa keluar untuk dihabisi nyawanya, Allah membangkitkan roh suci dalam diri seorang anak muda, Daniel namanya. Anak muda itu berseru dengan suara nyaring, aku tidak bersalah terhadap darah perempuan itu. Maka segenap rakyat berpaling kepada Daniel, katanya, apa maksudnya kata-katamu itu? Daniel pun lalu berdiri di tengah-tengah mereka. Katanya, demikian bodohkah kamu, hai orang Israel? Adakah kamu menghukum seorang putri Israel tanpa pemeriksaan dan tanpa bukti? Kembalilah ke tempat pengadilan, sebab kedua orang itu memberikan kesaksian palsu terhadap perempuan ini. Maka bergegaslah rakyat kembali ke tempat pengadilan. Orang tua-tua berkata kepada Daniel, kemarilah, duduklah di tengah-tengah kami, dan beritahulah kami sebab Allah telah menganugerahkan kepadamu martabat orang tua-tua. Lalu kata Daniel kepada orang yang ada di situ, pisahkanlah kedua orang tua-tua tadi jauh-jauh, maka mereka akan diperiksa. Setelah mereka dipisahkan satu sama lain, Daniel memanggil seorang di antara mereka dan berkata kepadanya, hai engkau yang sudah beruban dalam kejahatan, sekarang engkau ditimpa dosa-dosa yang dahulu telah kau perbuat dengan menjatuhkan keputusan-keputusan yang tidak adil, dengan menghukum orang yang tidak bersalah dan melepaskan orang yang bersalah, meskipun Tuhan telah berfirman, orang yang tak bersalah dan orang benar janganlah kau bunuh. Oleh sebab itu, jikalau engkau sungguh-sungguh melihat dia, katakanlah, di bawah pohon apakah telah kau lihat mereka bercampur? Sahut orang tua-tua itu, di bawah pohon mesui. Kembali Daniel berkata, baguslah engkau mendustai kepalamu sendiri, sebab malaikat Allah telah menerima firman dari Allah untuk membelah engkau. Setelah orang itu disuruh pergi, Daniel pun lalu menyuruh bawa yang lain kepadanya. Kemudian berkatalah Daniel kepada orang itu, hai keturunan Kanaan dan bukan keturunan Yehuda, kecantikan telah menyesatkan engkau dan nafsu birahi telah membengkokkan hatimu. Kamu sudah biasa berbuat begitu dengan putri-putri Israel, dan mereka pun terpaksa menuruti kehendakmu karena takut. Tetapi putri Yehuda ini tidak mau mendukung kefasikanmu. Oleh sebab itu katakanlah kepadaku, di bawah pohon apakah telah kau dapati mereka bercampur? Sahut orang tua-tua itu, di bawah pohon berangan. Kembali Daniel berkata, baguslah engkau mendustai kepalamu sendiri, sebab malaikat Allah sudah menunggu-nunggu dengan pedang terhunus untuk membahan engkau supaya engkau binasa. Maka berserulah seluruh himpunan itu dengan suara nyaring. Mereka memuji Allah yang menyelamatkan siapa saja yang berharap kepadanya. Serentak mereka bangkit melawan kedua orang tua-tua itu, sebab Daniel telah membuktikan dengan mulut mereka sendiri bahwa mereka telah memberikan kesaksian palsu. Lalu mereka diperlakukan sebagaimana mereka sendiri mau mencelakakan sesamanya. Sesuai dengan Taurat Musa, kedua orang itu dibunuh.
Demikian pada hari itu diselamatkan darah yang tak bersalah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes bab 8 ayat 1 sampai 11. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Dan pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Yesus duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepada Yesus seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari dengan batu perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal ini?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai Yesus, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis di tanah dengan jarinya. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu Yesus membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Kebanyakan orang lebih suka dikasihi daripada mengasihi. Kebanyakan orang lebih suka menyalahkan orang lain daripada menyalahkan diri sendiri. Kebanyakan orang lebih suka diampuni daripada mengampuni. Hal ini dapat kita temukan dalam bacaan pertama hari ini yang mengisahkan kepada kita tentang Susana, anak Hilkia, istri Yoyakim. Susana dikenal sebagai seorang yang berparas cantik dan takut akan Tuhan. Sayangnya ia dituduh yang tidak-tidak. Ada dua orang tua-tua ditunjuk menjadi hakim atas mereka, melancarkan tuduhan palsu terhadap Susana. Mereka mengarang cerita tentang Susana. Mereka melihat bahwa ada peluang bagi mereka untuk menang dan menjatuhkannya. Karena di dalam budaya mereka, perempuan adalah kaum kelas 2, kaum lemah, dan sering menjadi korban. Mula-mula mereka menempatkan diri sebagai orang yang bersih, tanpa cacat celah. Padahal kenyataannya mereka lupa daratan dan membuang muka, sehingga tidak memandang surga dan tidak ingat kepada keputusan yang adil. Kedua orang tua-tua itu tidak tahu diri bahwa mereka juga dikendalikan oleh hawa nafsu. Mereka juga mempunyai keinginan jahat, punya pemikiran yang jorok terhadap Susana, tetapi mereka malu mengakuinya. Tetapi toh mereka tidak bisa juga terus menyembunyikan hasrat itu. Pada akhirnya mereka sendiri mengakuinya di hadapan Susana. Susana menolak keinginan jahat mereka, tetapi mereka balik mengancam Susana. Mereka memberikan kesaksian palsu dan kabar bohong tentang Susana. Mereka memfitnah Susana hanya karena Susana tidak memenuhi niat jahat mereka. Nyawa Susana dipertaruhkan. Ia hampir saja dihukum mati untuk sesuatu yang tidak pernah dilakukannya. Ia hampir menjadi tumbal dari hasrat bejat
orang-orang sok alim dan sok suci itu. Kebanyakan orang yang ada di situ juga ikut mempercayai kesaksian palsu itu, karena mereka mengira bahwa tidak mungkin orang setua mereka melakukan kesalahan dan dosa. Berhadapan dengan keadaan demikian, Susana tidak hilang akal. Ia malah berdoa kepada Tuhan tentang tuduhan palsu yang sedang ia alami, karena ia yakin bahwa Tuhan tahu. Susana sudah siap mati, meski dia tidak melakukan dosa seperti yang dituduhkan kepadanya. Sebab hati Susana percaya pada Tuhan. Doanya ini didengarkan oleh Tuhan, dan Tuhan pun membangkitkan roh sucinya di dalam diri seorang pemuda bernama Daniel. Daniel berhasil menyelamatkan Susana dengan memberikan pembuktian terbalik terhadap kedua orang tua-tua tersebut. Daniel berhasil membuktikan bahwa kedua orang tua-tua itu bersalah. Kehadiran Daniel adalah sebagai perpanjangan tangan Tuhan dan menegakkan keadilan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Sikap sok suci, sok kudus ini dihadirkan lagi dalam bacaan Injil hari ini. Dikisahkan bahwa ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepada Yesus seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Pada saat itu Yesus sedang mengajar orang banyak di dalam bait Allah. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat berniat untuk mencobai atau menjebak Yesus dan membuat Yesus bersalah di hadapan para pemimpin, termasuk pemimpin sipil Romawi. Mereka mau mencari tahu bagaimana pandangan Yesus terhadap apa yang telah ditulis dalam hukum Taurat. Mereka mau mencari tahu apakah Tuhan Yesus akan mempersalahkan perempuan yang berzina dan membiarkan dia dihukum rajam sesuai ketentuan dalam hukum Taurat. Tetapi apabila Tuhan Yesus berbuat demikian, maka Tuhan Yesus akan dipersalahkan oleh penguasa sipil Romawi. Sebab penguasa sipil Romawi tidak akan membiarkan hukuman itu terjadi, karena hukuman semacam ini tidak ada dalam hukum-hukum sipil Romawi. Mereka menempatkan Tuhan Yesus sebagai hakim atas kesalahan dan dosa yang dilakukan oleh perempuan yang berzina tadi. Kendati hal itu mereka lakukan dengan maksud untuk mencobai Tuhan Yesus, namun alasan yang mereka ajukan begitu sangat serius, yakni perbedaan dua hukum, yakni hukum agama dan hukum sipil. Jika menurut hukum Taurat, maka perempuan tersebut harus dihakimi secara massal. Mereka membuka aib perempuan itu di muka umum, suatu perbuatan yang sama sekali tidak bijaksana. Mereka bahkan meminta Tuhan Yesus supaya mengadili perempuan itu. Mereka mencap perempuan itu sebagai pendosa, padahal mereka juga berdosa, tetapi mereka sengaja tidak melihatnya. Penghakiman dalam konteks demikian tidak hanya dilakukan sebagai reaksi spontan atas tindak kejahatan dan dosa perzinahan, tetapi juga semakin menemukan motifnya yang suci, yakni sebagai usaha pembelaan atas tegaknya hukum Taurat. Dengan kata lain, melempari si pendosa dengan batu sampai mati adalah suatu kebenaran seturut hukum. Tetapi pada masa itu hal semacam ini tidak sesuai hukum sipil Romawi. Tuhan Yesus mengerti persoalan itu, bahkan lebih mendalam, yaitu bahwa persoalan moralitas itu dibawa oleh mereka yang hendak menghakimi perempuan itu adalah juga orang-orang yang berdosa. Mereka merasa diri orang yang benar dan hanya bisa melihat serta menilai kekurangan dan kesalahan orang lain, kemudian menghakiminya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis di tanah dengan jarinya. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus itu menunjukkan bahwa Dia sedang menunjukkan dirinya adalah Allah itu sendiri. Tuhan Yesus membungkuk dan menulis di tanah seolah-olah mau menunjukkan bahwa lihat, akulah Allah yang menuliskan hukum-hukum itu dengan jari tanganku. Dialah yang menulis ke-10 perintah-perintah Allah dengan jarinya sendiri di atas 2 loh batu yang diberikan kepada Musa di atas gunung Sinai. Fungsi dari hukum Allah adalah membuktikan adanya dosa. Hukum itu menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang sangat berdosa. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu terus-menerus bertanya kepada Tuhan Yesus,
Tuhan Yesus menjawab pertanyaan mereka dengan penuh otoritas. Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Yang menarik di sini adalah bahwa Tuhan Yesus tidak melakukan satupun dari dua hukum itu, hukum Taurat maupun hukum sipil. Tetapi Tuhan Yesus mengalihkan tantangan kepada orang-orang yang ingin menjebaknya. Tuhan Yesus membawa persoalan itu ke dalam hati nurani mereka masing-masing. Tuhan Yesus mengubah kaidah hukum menjadi kaidah moral. Tuhan Yesus justru menghukum orang-orang yang mau mencobanya itu dengan hati nurani mereka sendiri. Dengan penuh otoritas Tuhan Yesus memberikan tantangan dengan mengembalikan masalah tersebut ke dalam hati nurani mereka masing-masing dan membuat mereka kehilangan keberanian untuk membantah, apalagi mempersalahkan jawaban yang diberikan oleh Tuhan Yesus itu. Akhirnya mereka pun pergi satu persatu, mulai dari yang paling tua. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus cukup membuat mereka tidak merasa senang, tetapi mereka juga tidak mampu menanggapi tantangan Tuhan Yesus itu. Akhirnya tinggallah Tuhan Yesus dengan perempuan itu. Di lain pihak, tantangan Tuhan Yesus itu juga telah menunjukkan dan memberikan arti keadilan bagi hidup perempuan itu. Bahkan lebih jauh, Tuhan Yesus juga menunjukkan kasih-Nya yang begitu besar dengan pengampunan. Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Dengan cara ini Santo Agustinus merangkum akhir Injil yang baru saja kita dengar. Orang-orang yang datang untuk merajam seorang perempuan atau menuduh Yesus berkenaan dengan hukum Taurat telah pergi karena kehilangan minat. Namun Yesus tetap tinggal. Yesus tetap tinggal karena apa yang bernilai di matanya tetap tinggal, yaitu perempuan itu, orang itu. Bagi Yesus orang berdosa datang mendahului dosa. Saya, kalian, kita masing-masing terlebih dulu datang di hati Allah, mendahului kesalahan, peraturan, penghakiman, dan kegagalan kita. Marilah kita memohon rahmat tatapan seperti Yesus. Marilah kita mohon untuk memiliki sudut pandang Kristiani dalam kehidupan. Marilah kita memandang dengan kasih orang berdosa mendahului dosanya, orang yang tersesat mendahului kesalahannya, orang mendahului sejarahnya. Melalui para nabi, Allah berjanji bahwa Ia tidak akan lagi menulis pada loh batu, tetapi langsung menulis dalam hati kita, pada loh-loh daging hati kita. Bersama Yesus, belas kasih Allah menjelma. Saatnya telah tiba ketika Allah menulis dalam hati manusia, ketika Ia memberikan pengharapan yang pasti terhadap kesengsaraan manusia, tidak memberikan begitu banyak hukum lahiriah yang sering menjauhkan Allah dan kita manusia, melainkan hukum roh yang memasuki hati dan membebaskan kita. Cara ini terjadi pada perempuan itu yang berjumpa Yesus dan mendapatkan kembali hidupnya. Ia tidak lagi berbuat dosa. Dengan kuasa Roh Kudus, Yesus membebaskan kita dari kejahatan yang kita miliki di dalam diri kita, dari dosa yang dapat dicegah tetapi tidak disingkirkan oleh hukum Taurat. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Kadang atau sering kita pun merasa diri sebagai orang benar dan hanya bisa melihat serta menilai kekurangan dan kesalahan orang lain, kemudian menghakiminya. Namun Tuhan meminta kita untuk tidak menilai orang lain secara negatif, melainkan persalahkan diri sendiri, koreksi diri sendiri sebelum mengoreksi orang lain. Tuduh dan tudinglah diri sendiri sebelum tuduh dan tuding orang lain. Bukan perkara gampang, tetapi itulah yang dikehendaki Tuhan. Jangan pernah lupa bahwa kita juga mempunyai sederet daftar salah dan dosa. Ketika kita merasa diri tidak berdosa sama sekali, justru disitulah kita sudah berdosa. Tuhan mau jika kita mendapat sesama kita berdosa, kita juga mesti berusaha untuk mengampuninya secara tak berhingga dan bukannya menghakiminya atau menelanjangi aibnya di depan orang banyak.
Dan Tuhan mau supaya kalau kita berdosa, kita mengaku salah dan bertobat. Sebab Tuhan sendiri pun tidak menghakimi dan menghukum kita. Yesus berkata kepada perempuan itu, "Aku pun tidak menghukum engkau." Tuhan kita bukanlah Tuhan yang suka menghakimi dan menghukum, melainkan Tuhan yang senantiasa mengasihi, memberkati, dan mengampuni. Hanya memang pengampunan dari Tuhan itu selalu dengan catatan. Yesus berkata, "Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi." Penyesalan mesti mendatangkan pertobatan. Tuhan mengampuni dosa kita dengan satu pesan, yaitu supaya kita jangan berbuat dosa lagi. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, ketika kita jatuh dalam dosa, kita merasa sendirian bahwa kita telah kehilangan jalan hidup kita. Mungkin kita tidak tahu lagi bagaimana kembali memulainya, terbebani oleh upaya untuk menerima diri kita. Kita perlu memulai dari awal, tetapi kita tidak tahu harus memulai dari mana. Kita dilahirkan dari pengampunan yang kita terima dalam pembaptisan. Kita selalu dilahirkan kembali dari tempat yang sama, dari pengampunan Allah yang mengejutkan, dari belas kasih Allah yang memulihkan kita. Hanya dengan diampuni, kita dapat kembali memulai dengan keyakinan yang baru. Setelah mengalami sukacita sepenuhnya dikasihi oleh Bapa. Hanya melalui pengampunan Allah, hal-hal baru benar-benar terjadi dalam diri kita. Pengampunan memberi kita suatu awal yang baru, menjadikan kita ciptaan baru, membantu kita memegang kehidupan baru. Kita beralih dari berada sendirian dengan berbagai kesengsaraan dan para penuduh kita, seperti perempuan dalam Injil tadi, untuk dibangkitkan dan diberi semangat oleh Tuhan yang menganugerahkan kita sebuah awal yang baru. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, bila kita mengakui diri berdosa dan memohon ampun dari Tuhan, maka mata kita tertuju kepada Yesus yang baru saja membebaskan kita, tidak lagi melihat kesengsaraan kita, tetapi belas kasih-Nya. Karena Tuhan mengakhiri dosa-dosa kita, mengambil dosa-dosa atas diri-Nya, membuka tangan-Nya dan mengampuni kita sekali lagi. Tuhan mengenal kita. Tuhan tahu sulitnya pergumulan batin. Tuhan tahu bahwa kita lemah dan cenderung jatuh dan sering kembali melakukan apa yang salah. Jadi, Tuhan menawarkan agar kita mulai kembali ke dalam kebaikan, memohon belas kasih-Nya. Tuhan akan membangkitkan kita dan menjadikan kita ciptaan baru. Karena tanpa Allah, kita tidak bisa mengatasi dosa-dosa kita. Hanya kasih Allah yang membangkitkan batin kita, yang dicurahkan ke dalam hati kita, dan yang membebaskan kita dari dosa. Jika kita ingin terbebas dari dosa, kita harus memberikan ruang bagi Tuhan yang mengampuni dan menyembuhkan. Ketika kita mengakui diri sebagai pendosa dan bertobat, kita juga mendapatkan kehidupan. Kita bertemu dengan Tuhan dalam sebuah perjumpaan yang menyelamatkan. Ketika kita mengakui diri sebagai pendosa dan bertobat, kita menemukan kembali tulisan Allah dalam hati kita. Dan di dalam hati kita secara terus-menerus, kita dapat menemukan bahwa kita berharga di mata Allah, bahwa Allah adalah Bapa kita, dan bahwa Allah mengasihi kita bahkan melebihi kita mengasihi diri kita sendiri. Tuhan mengenal kita, mengenal semua kesengsaraan kita dan dosa-dosa kita, dan mengasihi kita serta membebaskan kita dari dosa. Marilah kita memasuki perjumpaan ini, memohon rahmat untuk menemukan kembali kekuatan Tuhan yang menyelamatkan itu. Marilah kita berusaha bertobat agar dapat menemukan kembali tulisan Allah dalam hati kita masing-masing. Amin. Selamat pagi dan selamat berkarya. Salve, Tuhan memberkatimu sekalian.
Terima kasih sudah menonton video ini. Jika suka dengan video ini, silahkan like, subscribe, dan juga komen agar video ini bisa Bapak Ibu Saudara-saudari tonton setiap hari.